Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel Shine HO. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang masih mau belajar bagaimana membawakan sebuah renungan, bagaimana berkhotbah, bagaimana menyampaikan firman Tuhan di depan orang-orang, di depan komunitas yang mungkin kebetulan teman-teman yang diberikan tanggung jawab untuk membawakan sebuah renungan. Nah, kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman secara sederhana bagaimana supaya kita dapat berkhotbah dengan baik dan benar secara sederhana. Nah, bagian yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu adalah bagaimana diri kita ini akan membawakan sebuah bahan, sebuah firman Tuhan yang akan kita berikan kepada orang-orang yang sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dari kita. Sebuah komunitas yang mungkin kita akan melayani di sana, entah itu pemuda, sekolah minggu, ataupun bahkan ibadah umum. Nah, jadi yang pertama adalah diri kita, bagaimana kita mau menyampaikan firman Tuhan, bahan yang kita sampaikan, dan bagaimana kita menyampaikannya. Nah, secara garis besar, secara sederhana saya membagi dalam 3 bagian ini. Yang pertama adalah bagaimana diri kita sebagai pembicara, sebagai pembawa renungan, sebagai pembawa firman, dan yang kedua adalah seperti apa bahan yang akan kita sampaikan, topik, tema yang akan kita angkat di dalam sebuah renungan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan tersebut, bagaimana kita menyampaikan renungan tersebut. Nah, yang pertama adalah pembicara atau diri kita sendiri ya. Nah, yang pertama yang harus kita taruh di dalam benak kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang sebenarnya tidak layak, tapi diberikan kasih karunia, kita dilayakkan untuk melayani Tuhan di dalam membawakan sebuah renungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadari bahwa walaupun kita ini adalah orang yang tidak layak, tapi ketika kita sudah diberi anugerah, kita akan membawakan sebuah pesan yang penting. Jadi otomatis kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang penting. Karena apa? Karena kita membawa sebuah pesan yang penting. Jadi itu yang pertama, yang berhubungan dengan pembicara. Apalagi yang berhubungan dengan pembicara atau diri kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghidupi firman Tuhan tersebut. Bagaimana kita bukan hanya menjadi pemberita, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dari hari ke hari kita harus memperbaharui kehidupan kita. Bukan dituntut kita harus sempurna, karena pendeta pun banyak yang tidak sempurna ya. Pendeta pun memiliki kekurangan. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengikis kekurangan-kekurangan tersebut. Karena ada kutipan yang mengatakan bahwa sikap kita, perilaku kita itu berbicara lebih tajam daripada mulut kita. Maksudnya apa? Tingkah laku kita itu harus mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Tingkah laku kita harus mencerminkan sebagai pembawa firman, pembawa berita yang sangat penting itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahan. Setelah kita introspeksi diri kita, memposisikan diri kita sebagai seorang pembawa berita yang penting, pembawa firman yang penting, bagaimana karakter hidup kita. Yang kedua adalah bahan yang akan kita sampaikan, firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Tentu firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan yang penting, yang bermanfaat. Tidak ada firman Tuhan yang sedikit penting, sedikit bermanfaat, tentu tidak ya. Kita percaya, kita yakin bahwa firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu ayat yang terakhir itu adalah sebuah firman Tuhan yang penting. Nah, tapi harus kita pahami juga bahwa kadang-kala kalau kita tidak ketika firman Tuhan itu tidak relevan dengan situasi dan keadaan ketika kita menyampaikan renungan, firman Tuhan itu sepertinya menjadi sesuatu yang tidak bermakna atau mungkin malah tidak berdampak baik. Contohnya, ketika teman-teman ingin menyampaikan firman Tuhan di ibadah ucapan syukur, ada keluarga yang melahirkan anaknya, dia baru melahirkan diundang untuk berkhotbah, membawakan sebuah renungan. Terus kita membawakan renungan tentang duka cita, kita tentang bagaimana kita menghadapi duka cita. Tentu itu kan tidak relevan. Nah, itu tidak baik sebenarnya ya.
Atau sebaliknya, kita berkhotbah di duka cita tapi kita berkhotbah tentang bergembira, tentang bersuka cita, kan itu tidak tepat, tidak pada posisinya. Atau kita mau berkhotbah kepada anak sekolah minggu, kita khotbah dari Kidung Agung, kita khotbah tentang firman Tuhan yang tidak bisa diterima dengan kemampuan anak-anak sekolah minggu, dan sebaliknya. Nah, itu adalah bahan yang mau kita sampaikan. Kita harus dapat memilih bahan yang tepat untuk disampaikan kepada orang yang tepat. Kita berkhotbah kepada anak muda, kita harus mengangkat bahan tentang kehidupan anak muda. Bagaimana bergaul yang benar, yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita meniti karir, bagaimana kita harus masa muda, kita harus rajin, kita harus giat sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berbicara kepada anak sekolah minggu, kita ajarkan bagaimana jadi anak yang dengar-dengaran, kita contoh ketua Alkitab. Nah, itu memilih bahan yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang mau kita layani. Nah, itu. Dan yang ketiga di bagian bahan ini, bagaimana kita menyiapkan bahan adalah bagaimana kita menyusun khotbah, dari judul, bagaimana pendahuluan, bagaimana kita mengangkat topik-topik, dan bagaimana kita menyimpulkan khotbah kita. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang menyusun khotbah di dalam susunan sistematisnya, tapi nanti di dalam video yang lain saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah diri kita, bagaimana kita seorang pembicara harus seperti apa. Yang kedua adalah bahan, bagaimana kita menentukan bahan yang relevan, yang sesuai dengan konteks di mana dan kepada siapa kita melayani. Dan yang ketiga adalah penyampaian. Nah, penyampaian ini juga sangat penting. Seperti apa yang penyampaian yang baik dan benar? Nah, kita harus menarik lagi pada bagian yang pertama tadi, bahwa seorang pembicara itu harus sadar bukan siapa-siapa, tapi diberikan kasih karunia, dan kita membawa sebuah pesan yang penting. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita sudah dengan sebuah komitmen, dengan sebuah keteguhan hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Banyak teman-teman yang masih belajar, masih awal menyampaikan firman Tuhan, kadang grogi, kadang malu. Nah, itu hal yang wajar dialami oleh setiap manusia yang normal ya, ketika mau berbicara di depan orang banyak. Nah, tapi dengan sebuah komitmen, dengan sebuah ketetapan hati bahwa kita ini adalah orang penting, kita maju untuk menyampaikan firman Tuhan, kita maju dengan sebagai orang penting. Bukan penting karena kita sombong, tapi karena kita membawa pesan yang penting. Nah, ketika kita membawa pesan yang penting, pasti penyampaian kita juga itu akan ada sebuah power yang keluar dari renungan yang kita bawakan. Karena kita bawakan dengan segenap hati, kita bawakan dengan kesungguhan hati. Nah, yang kedua adalah penampilan. Kita harus membuat penampilan kita itu sebaik mungkin. Bukan untuk fashion show ya, untuk mempertunjukkan bahwa kita ini keren atau apa, tidak. Tapi kita harus membuat penampilan yang rapi, yang sesuai kepada siapa kita menyampaikan renungan tersebut. Ketika kita khotbah di ibadah raya hari Minggu, tentu kita harus menggunakan baju yang pantas, yang sopan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang ada di gereja tersebut. Ketika kita berkhotbah kepada pemuda, tentu kita bisa menggunakan baju yang lebih bebas, baju yang lebih bisa mempunyai hubungan yang cair dengan anak-anak muda. Ketika kita berkhotbah, kita membawakan renungan kepada anak sekolah minggu, kita bisa menggunakan alat peraga, kita bisa menggunakan mungkin pakaian yang menunjukkan tokoh di dalam Alkitab atau sebuah topik yang kita bawakan. Nah, itu penampilan. Nah, yang selanjutnya di bagian penyampaian adalah bagaimana kita menggunakan gerak tubuh kita. Ketika kita membawakan renungan, ketika kita membawakan firman Tuhan, akan lebih menarik dan tidak bosan ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan gerakan tangan, gerakan badan, kaki mungkin. Yang pasti kita harus menggunakan gerakan. Walaupun mungkin gerakannya itu kaku, tidak sesuai dengan apa yang harus dikatakan, tapi itu tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Karena dengan yang penting kita menggunakan sebuah gerakan tubuh kita, tangan kita, itu akan menarik orang yang mendengarkan renungan atau firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah intonasi. Kita harus dapat menempatkan intonasi, nada-nada yang mungkin harus kuat, harus pelan ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Ada saatnya kita harus mungkin berteriak,
Nah, itu tidak masalah, agar mungkin pesan yang kita sampaikan itu lebih cepat dan mudah ditangkap oleh pendengar. Nah, yang terakhir adalah durasi. Durasi ini penting, teman-teman. Jangan sampai ketika kita berkhotbah membawakan renungan di anak muda, bahan itu bagus, sudah dipersiapkan dengan matang dan memang menarik, tapi karena kita durasinya terlalu panjang, akhirnya bosan, hilang semua. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa karena terlalu panjang atau terlalu pendek. Belum ketika kita menjelaskan sesuatu tentang, contohnya tentang ucapan syukur, karena terlalu singkat, akhirnya pendengar tidak menerima pesan dengan baik, atau bisa menerima pesan yang salah karena tidak mendetail, karena terlalu singkat. Nah, ini durasi ini harus kita perhatikan. Kita mengalir tapi jangan kelewatan juga lamanya. Kita mengalir jangan juga seperti seseorang yang membawakan renungan dengan tanpa persiapan. Nah, itu 3 hal ini yang harus kita perhatikan ketika kita membawakan sebuah renungan. Yang pertama, sikap hati kita, sikap hidup kita sebagai seorang pembawa firman. Yang kedua adalah bahan yang kita mau sampaikan apakah sesuai dengan konteks, situasi, dan keadaan di mana kita melayani pemuda, remaja, sekolah minggu, orang tua, atau lansia. Dan terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan tersebut. Nah, 3 hal ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Nah, untuk susunan khotbah nanti di dalam video saya selanjutnya saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana menyusun khotbah secara sistematis dari bagian judul sampai kesimpulan dan penutup. Nah, ini juga penting agar khotbah kita itu tersusun dengan baik dan mudah dipahami oleh penerima firman Tuhan. Nah, mungkin ini sedikit yang dapat saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara berkhotbah yang baik dan benar untuk pemula. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa komen, dan tetap dukung channel saya ini dengan subscribe dan loncengnya, like-nya, supaya channel ini dapat berkembang lebih baik lagi untuk membagikan berkat-berkat rohani kepada teman-teman semua. God bless you, Tuhan memberkati kita semua. Amin.